Halo, perkenalkan, nama saya Gerardus Tevo dengan NIM E11012111069 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada hari ini, saya akan membahas tentang 25 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, teori komunikasi Laswell. Teori ini menyumbangkan banyak ide dan pikiran terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Yang kedua, teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori ini mungkin sangat sering didengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson pada tahun 1878 hingga 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap rangsangan atau stimulus, yang artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon orang tersebut dengan apa yang dia dapatkan. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nathaniel pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Whitford pada tahun 1949. Teori informasi ini merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyalnya media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kelima, teori use and gratifications atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Couch pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi, dan dalam hal ini pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat suatu masyarakat menganggap bahwa peristiwa tersebut penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apabila yang dianggap penting oleh media, akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Yang ketujuh, teori konstruksivisme yang
diilhami oleh Piaget dan Vygotsky, yaitu dua orang yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan yang kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajarinya. Yang kedelapan yaitu teori nativisme. Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme ini. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karena itu, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Yang kesembilan, teori sibernetik yang dibentuk oleh seorang ilmuwan yang bernama Wiener pada tahun 1145 adalah tokoh utama dalam teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Pengontrol dalam sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Yang ke-10, teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih daripada itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekuilibrasi. Yang ke-11, teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball Rockhurst dan Melvin de Fleur pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan dalam beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Yang ke-13, teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi tersebut yang terjadi pada masa lalu. Pandangan teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Yang ke-14, teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa
Terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Snow dan Neumann pada tahun 1976. Yang ke-15, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Lebih daripada itu, mampu menciptakan norma baru dalam suatu masyarakat. Yang keenam, teori belajar sosial. Teori ini dikembangkan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadikan suatu hal yang penting dalam teori ini. Dalam teori ini terdapat 4 tahap. Pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, pembelajaran sosial dilakukan oleh atau melalui ingatan. Ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Serta terakhir, yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi masing-masing individu. Yang ke-17, teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media massa berkembang apabila kebutuhan internasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model pengguna. Little John menilai ketergantungan seorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta stabilitas sosial. Semakin penting media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Yang ke-8, teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi yang dicetus oleh Max Weber pada tahun 1948, yang mengungkapkan bahwa model birokrasi sering kali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu yang pertama, terdapat aturan dan prosedur sesuai standar. Yang kedua, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit. Yang ketiga, hierarki organisasi yang terstruktur. Yang keempat, kemampuan anggota yang mumpuni. Yang kelima, memiliki kemampuan multitasking. Yang keenam, profesionalitas yang tinggi. Yang ketujuh, uraian tugas yang terstruktur dan teratur. Yang kedelapan, rasionalitas untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang ke-19, teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksud sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi dalam terjalin antara individu
Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling antar kelompok. Yang ke-20, teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seorang terhadap segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification. Yang ke-21, teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya Auguste Comte, Émile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling tergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang ke-23, teori sikap atau standpoint. Harding and Wood, dua teoretikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Teori yang ke-25 yang terakhir, yaitu teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar terciptanya penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi sehingga mencapai suatu tujuan yang baik. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.